Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di Medical Talk bersama saya Dr. Lupita. Banyak berita yang menyebutkan bahwa infeksi saluran kemih adalah salah satu penyebab inkontinensia urin. Padahal, infeksi saluran kemih itu sakit saat buang air kecil, dan inkontinensia urin itu seperti mengompol karena tidak bisa mengontrol atau menahan buang air kecil. Apa benar keduanya saling berhubungan? Yuk kita bahas lebih dalam perbedaan antara infeksi saluran kemih dengan inkontinensia urin. Apa definisi dari infeksi saluran kemih dan inkontinensia urin? Berdasarkan definisinya, infeksi saluran kemih adalah kumpulan gejala infeksi yang mengenai bagian saluran kemih manapun, dari uretra atau saluran keluarnya urin dari alat kelamin hingga ginjal. Sedangkan inkontinensia urin adalah kondisi di mana terjadinya kebocoran urin pada ujung lubang keluarnya urin secara tidak sengaja atau tidak dapat dikontrol oleh orang tersebut. Berapakah prevalensi dari infeksi saluran kemih dan inkontinensia urin? Tingkat kematian kasus infeksi saluran kemih akibat resistensi atau kebal antibiotik meningkat di Asia per tahunnya, diperkirakan mencapai 4.730.000 di tahun 2050. Prevalensi infeksi saluran kemih tampak tinggi pada kelompok usia 0-9, 60 sampai lebih dari 81 tahun pada pasien rawat inap dan pasien rawat jalan. Sedangkan inkontinensia urin secara umum prevalensinya dimulai dari usia 20-39 tahun dengan rata-rata 1-9%. Hal ini menetap pada pria hingga usia 76 tahun. Sedangkan pada wanita ketika memasuki usia lebih dari 40 tahun, maka kejadian inkontinensia urin ini meningkat di atas 10-25%. Apalagi jika ditambah dengan faktor resiko seperti obesitas, maka akan meningkat hingga 48%. Di dunia, hanya benua Asia yang memiliki prevalensi inkontinensia urin yang meningkat terus-menerus setiap 5 tahunnya dan mencapai angka tertinggi hingga 256 kasus dalam setahun. Apa saja penyebab, faktor resiko, dan gejala dari infeksi saluran kemih? Penyebab infeksi saluran kemih terbanyak adalah bakteri Enterococcus faecium sebesar 45% pada bayi baru lahir dan bakteri Escherichia coli sebesar 34-43% pada anak dewasa dan lansia. Lalu apa saja faktor resiko infeksi saluran kemih? Faktor resiko terjadinya infeksi saluran kemih dapat berupa: pertama, abnormalitas struktur saluran kemih. Kedua, hormon estrogennya rendah sehingga terjadi penebalan saluran kemih dan penurunan respon imun lokal. Ketiga, terjadinya transplantasi ginjal. Keempat, kehamilan. Kelima, penggunaan alat kontrasepsi. Keenam, penggunaan kateter atau selang saluran kemih. Ketujuh, menopause. Kedelapan, diabetes mellitus. Usia tua, jenis kelamin wanita yang lebih tinggi daripada pria, dan riwayat keluarga. Apabila kamu terkena infeksi saluran kemih, maka kamu biasanya akan mengalami gejala-gejala seperti sensasi terbakar saat buang air kecil, jumlah urin yang keluar sedikit dan tidak tuntas, frekuensi buang air kecil meningkat karena rasa ingin buang air kecil tetapi keluarnya sedikit, kemudian adanya nyeri panggul atau pinggang, demam dan menggigil, dan terkadang ada mual muntah atau urin dapat berwarna pucat atau keabuan seperti awan. Apa saja penyebab, faktor resiko, dan gejala dari inkontinensia urin? Untuk inkontinensia urin, penyebab dan faktor resikonya dapat berupa usia lanjut, ras kulit hitam yang lebih rendah daripada kulit putih, kehamilan, persalinan normal, menopause, histerektomi atau operasi angkat rahim, obesitas, gangguan fungsional saluran kemih, gangguan kognitif, pekerjaan sering mengangkat barang berat, dan juga riwayat keluarga akibat genetik. Gejalanya adalah tidak ada rasa ingin buang air kecil, namun urin sudah merembes atau keluar dengan sendirinya seperti mengompol tanpa disadari oleh orang tersebut. Bagaimana hubungan antara infeksi saluran kemih dan inkontinensia urin? Pada saat terjadi infeksi saluran kemih, bakteri patogen atau jahat terus berkoloni atau memperbanyak diri. Hal ini memicu proses peradangan terus-menerus dalam saluran kemih, sehingga akibatnya merusak sensitivitas pada saraf di kandung kemih. Sensitivitas tersebut menurun pada saraf tersebut sehingga menyebabkan otot kandung kemih tidak dapat mengontrol urin yang keluar, dan urin keluar tidak terkontrol atau bisa dianggap seperti merembes. Apa saja pilihan pengobatan untuk infeksi saluran kemih? Nah, dalam pengobatan infeksi saluran kemih, terdapat beberapa pilihan antibiotik yang dapat diberikan. Pada wanita,
bisa diberikan fosfomisin, trometamol, dan nitrofurantoin mikrokristal, sedangkan pada pria dapat diberikan amoksisilin clavulanat. Untuk alternatifnya, apabila tidak dapat diberikan antibiotik tersebut, maka dapat diberikan antibiotik ciprofloxacin atau yang golongan cefalosporin. Atau jika sudah resisten atau kebal antibiotik, dapat diberikan cotrimoxazole. Apa saja pilihan pengobatan untuk inkontinensia urin? Terdapat 3 macam kategori dalam pengobatan inkontinensia urin. Yang pertama adalah konservatif, dapat melakukan penurunan berat badan, training kandung kemih, latihan otot panggul, hingga manajemen sembelit. Dan yang kedua, obat-obatan. Bisa menggunakan golongan obat antikolinergik, agonis beta adrenergik, botox, dan antagonis alfa adrenergik. Dan yang terakhir ada bedah atau surgical, dapat melakukan teknik neuromodulasi atau kateter suprapubik hingga uretropeksi. Bagaimana cara mencegah infeksi saluran kemih dan inkontinensia urin? Baik infeksi saluran kemih maupun inkontinensia urin dapat dicegah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Minum air putih banyak, tidak menahan buang air kecil, membersihkan lubang anus atau alat kelamin rutin dengan air mengalir, dan yang terakhir, buang air kecil segera setelah berhubungan intim dengan pasangan. Nah, Sobat Sehat, bagaimana? Sudah paham kan apa bedanya infeksi saluran kemih dengan inkontinensia urin hingga infeksi saluran kemih berkepanjangan yang dapat menyebabkan terjadinya inkontinensia urin? Jadi, bisa dikatakan ada hubungan di antara keduanya. Yuk, mulai sekarang biasakan minum air putih minimal 2 liter sehari. Usahakan jangan menahan buang air kecil terlalu lama dan jaga selalu kebersihan area intim kamu agar terhindar dari 2 gangguan saluran kemih ini ya. Namun, apabila muncul gejala seperti nyeri saat buang air kecil hingga sulit menahan kencing alias mengompol, maka jangan ragu untuk konsultasikan lebih lanjut ke dokter spesialis urologi ya. Jangan lupa saksikan sesi edukasi kami lainnya ya. Like, share, komen, dan nyalakan tombol merah subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan video lainnya juga. Sampai jumpa!